Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang ya. Saya berdasarkan waktu di Ternate. Jadi di Ternate sekarang pukul 11 lewat 16 menit. Jadi saya mau tanya dulu kabar teman-teman yang ada di seluruh penjuru Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Jadi ini kelas apa namanya, kampus UT ini kan dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi saya harus menyapa teman-teman semua karena kita berbeda zona. Saya di wilayah timur, Indonesia Timur, tepatnya di Ternate, dan teman-teman berada di Indonesia Tengah dan Indonesia Barat. Oke, semoga kita semua sehat dan bisa menjalankan segala aktivitas keseharian kita dengan lancar dan nyaman. Untuk itu, semuanya saya berharap semuanya saya berdasarkan waktu di Ternate. Oke, mohon maaf. Sekarang kita sudah masuk pada sesi keempat untuk tuab kedua. Jadi sesi keempat atau tuab kedua ini kita akan mereview atau meninjau kembali tugas-tugas teman-teman di tugas M3 sama M4. Nah, jadi teman-teman yang sudah mengerjakan terus ada feedback dari saya, disilakan untuk diperbaiki. Kemudian yang sudah lewat sudah tidak bisa lagi, kecuali kalau yang mau memperbaiki, kecuali ada rekam jejaknya. Misalnya dia sudah pernah mengerjakan di e-learning, misalnya Bu Hesti ya, misalnya Bu Hesti, aduh saya mau kerjakan tugas M1 tapi saya mau perbaiki tugas M1 tapi sudah lewat. Nah, sudah lewat waktunya, tapi Bu Hesti sudah punya rekam jejak di e-learning meskipun ada perbaikan. Nah, itu boleh. Boleh saja Ibu perbaiki, kirim ke email saya, boleh. Nanti saya menilai. Tapi kalau tidak ada rekam jejak sama sekali, misalnya di tugas M1 sudah lewat cut off-nya, terus tidak, Ibu Hesti belum pernah upload tugas sama sekali, ya tidak bisa dikirim ke email saya gitu. Jadi yang bisa memperbaiki tugas, ini ada info dari Bu Kapro kemarin, jadi yang bisa memperbaiki tugas itu adalah yang sudah punya rekam jejak di e-learning. Seperti itu ya, jadi itu bisa kirim lewat email saya di laman pendahuluan atau di setiap sesi saya lampirkan email saya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin saya melihat ada beberapa teman-teman yang masih keliru mengerjakan tugasnya. Untuk itu kita kupas di sini biar tuntas tas-tas sampai selesai supaya teman-teman itu tidak miskonsepsi, tidak salah konsep, tidak salah pemahaman, supaya teman-teman bisa mengerjakan tugasnya dengan alot, bagus, dan sesuai dengan instruksi. Jadi kalau misalnya di tugas M1 itu kan itu hanya buat GPO ya. Nah, kalau di tugas M2 itu sudah buat satu kali simulasi mengajar dan menggunakan RPPH di tugas 1 M1. Nah, dia tuh polanya berulang gitu teman-teman. Jadi kalau di tugas M3 itu berarti kerjakan simulasi RPPH yang ke tugas M2. Begitu juga tugas 4 simulasinya yang M3 gitu. Jadi tinggal kita memaknai instruksi soal itu seperti apa. Jadi kalau kemarin saya lihat itu Ibu Siva sudah oke, Bu Feni juga sudah oke kemarin. Ya, tinggal dimaknai saja. Bu Rizky Tania juga kemarin sudah bisa memahami satu persatu. Awalnya belum sama sekali, tapi sudah. Jadi anggaplah itu sudah bisa. Oh, sudah paham ini maksudnya seperti apa untuk pola mata kuliah PKM. Jadi dia beruntun Bu, saling keterkaitan. Jadi kalau misalnya di tugas M4 berarti kerjakannya adalah RPPH hari ke
67 ya kalau saya 56 kalau 67 hari 67 berarti simulasinya bukan di hari 67, simulasinya adalah hari 4 dan kelima begitu. Jadi kalau satu kali simulasi berarti satu refleksi, satu APKG 1 dan 2 dan dua foto, minimal dua foto pada saat simulasi. Ingat teman-teman, foto simulasi itu harus ada ibu gurunya atau mahasiswa sekalian, harus ada supervisor dua, dan harus ada anak-anak. Meskipun di frame pertama tidak ada supervisor, cuma ibu guru sama anak-anak, tapi di frame kedua harus ada supervisor, biar saya lihat, oh ada supervisor yang menilai dan mengamati proses pembelajaran yang ada di kelas ibu-ibu sekalian. Gitu ya. Nah, jadi kalau di situ instruksi tugasnya diminta satu kali simulasi, berarti satu refleksi, kemudian dua foto proses pembelajaran, satu paket ya, satu APKG dan APKG 1 dan APKG 2. Jadi APKG 1 itu berkaitan dengan RPPH, APKG 2 itu berkaitan tentang proses pembelajaran di kelas. Seperti itu. Nah, jadi kalau di soal tugas M3 diminta 2 kali simulasi, berarti 2 refleksi, 4 foto, untuk masing-masing simulasi ya, 2 refleksi, 4 foto, jadi 4 APKG. Jadi APKG 1 dan 2 untuk simulasi kedua, dan APKG 1 dan 2 untuk simulasi ketiga. Berdasarkan RPPH yang sebelumnya. Jadi bukan RPPH yang dibuat di hari ke-45 itu yang dilaksanakan, bukan seperti itu. Jadi instruksinya sudah jelas jika teman-teman membaca dengan cermat. Saya paham teman-teman, saya cek satu persatu, teman-teman punya istilah list mata kuliah di semester ini lumayan banyak, lumayan tugasnya juga banyak, tinggal kita pilih-pilih waktunya seperti apa. Karena dulu itu kalau mata kuliah PKM itu dikasih longgar, tidak ada due date-nya, dikasih longgar sampai mahasiswa benar-benar mengerjakan tugasnya dengan baik, mendapatkan hasil yang maksimal dulu. Tapi sekarang belum ada instruksi dari Ibu Kaprodi, makanya saya belum bisa memberikan keleluasan kepada teman-teman untuk membuka dengan lebar cut off-nya gitu. Tidak lagi saya kunci, tapi karena memang belum ada informasi sama sekali dari Ibu Kaprodi, maka dari itu saya mengikuti jadwal tuton yang ada. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sekarang sistem di UT sangat ketat. Dulu tugasnya itu diskusinya itu 2 mingguan atau tidak salah, tugasnya 3 mingguan. Nah sekarang sudah dikerucut lagi, diperketat. Tugasnya itu diskusi 1 minggu, tugasnya 1 minggu. Tapi itu berlaku di diskusi 1 dan 2. Nah, mulai diskusi 3 sampai 8 itu sudah berlaku seminggu-seminggu semuanya. Maka dari itu teman-teman harus kejar biar cepat selesai. Saya tujuannya mengejar teman-teman di grup maupun di e-learning, itu tujuannya adalah teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal, tidak perlu mengulang lagi di semester depan. Karena kalau mengulang lagi biar lagi kan gitu, kita sama-sama saling memahami. Yang penting teman-teman buat tugasnya, saya periksa, kalau sudah sesuai saya oke kan, tapi kalau belum sesuai tetap saya kasih feedback gitu ya. Jadi tinggal diperbaiki sesuai dengan instruksinya gitu. Kemudian nanti di mata kuliah PKM ini, pertama kemarin saya sudah sampaikan bahwa untuk mata kuliah PKM ini nanti ada buat laporan di sesi ke-8 kalau tidak salah. Nah, laporan itu harus lengkap dari M1 sampai M8 gitu. Tugasnya harus detail dan lampiran-lampirannya harus berurutan. Jadi teman-teman nanti APKG-nya itu kan butuh tanda tangan saya. Nanti APKG-nya itu yang sudah dikirim oleh Bu Feni apa Bu Siva ya di grup itu. Nah, nanti itu semua teman-teman pakai di Word itu, biar nanti kalau sudah fix semuanya saya tanda tangan, saya kirim tanda tangan saya untuk ditempelkan atau dipastekan ke laporan teman-teman, baru nanti itu di PDF-kan sekaligus, baru diupload di sesi 8 kalau tidak salah itu.
karena ini baru masuk sesi 4, jadi sesi 5 dan seterusnya masih terkunci untuk mahasiswa. Tapi kalau untuk tutor bisa kami lihat gitu, apa-apa yang dibuat untuk sesi 5 dan seterusnya. Nah, nanti ada satu RPPH di sesi 7 kalau tidak salah, 6 apa 7 itu nanti teman-teman buat satu RPPH untuk persiapan ujian. Nanti untuk ujian. Jadi nanti ada untuk tugas M2 sama sampai M5 atau M6 itu teman-teman masih berupa foto. Tapi kalau pada saat ujian video yang diminta. Jadi nanti videonya itu durasinya 5 sampai 7 menit, merangkum dari kegiatan pembukaan, inti sampai penutup. Nah, itu nanti teman-teman buat linknya dikirim ke YouTube, kok upload videonya, upload videonya kirim ke YouTube, kemudian linknya di share ke e-learning atau bisa di Google Drive juga boleh, di Google Drive nanti linknya di share ke e-learning biar saya bisa menonton. Kemudian kalau Google Drive teman-teman pastikan tidak privat, harus dibagikan ke semua orang. Untuk di YouTube juga jangan di pribadi, di privat, tapi di share ke semua orang biar saya bisa buka dan bisa menonton, menyimak serta menilai video teman-teman nanti di sesi ujian nanti itu ya. Kemudian untuk yang beberapa mahasiswa sudah saya lihat sudah oke, kalau tidak salah Bu Siva sudah oke, Bu Feni, Bu Rizky Tania. Nah, Bu Hesti nih mohon maaf ada feedback saya Bu, nanti Ibu baca saja di apa e-learningnya tugas M4 apa M3 itu kalau tidak salah itu nanti dibaca lagi Bu, itu maksudnya seperti apa. Terus Bu Hesti nanti itu di ya, dan semuanya refleksi itu ada di panduan Bu, refleksi itu ada di panduan. Jadi nanti bisa dilihat di situ. Jadi refleksi bukan kita yang maksudnya si mahasiswa yang buat sendiri, bukan. Sudah ada formatnya di panduan. Jadi nanti ikuti di situ Bu. Kalau tidak salah ada 5 pertanyaan untuk setiap refleksi. Nah, itu nanti isi saja di situ. Oke. Untuk sebentar saya lihat dulu. Untuk M3 kemarin sama M4 ya. Nanti jika ada yang mau bertanya, nanti raise hand ya, atau masuk di kolom chat. Saya cek dulu tugas M3-nya. Nah, tugas M3 ini instruksinya adalah menyusun 2 RPPH hari keempat dan kelima. Melakukan simulasi pembelajaran kedua dan ketiga. Berarti kan bukan RPPH yang dibuat sekarang, bukan. Tapi yang hari sebelumnya, RPPH yang di M2, hari kedua dan ketiga. Nah, itu disaksikan oleh supervisor 2, kemudian APKG 1 dan 2. Jadi bukan nanti simulasi kedua berarti satu APKG, tidak. Simulasi kedua APKG 1 dan APKG 2 itu satu paket ya teman-teman. APKG 1 dan APKG 2 itu satu paket untuk satu simulasi. Jadi kalau 2 simulasi berarti 4 APKG. Seperti itu ya. Nah, kemudian refleksi juga sama, ada 2. Kalau 2 kali simulasi berarti 2 refleksi. Kemudian jangan lupa frame teman-teman mengajar itu harus ada supervisor 2, ada anak-anak dan ada wajah teman-teman di dalam foto. Jadi meskipun di foto pertama tidak ada foto supervisor, cuman ibu sama anak-anak, berarti nanti di kedua itu gambar kedua atau foto kedua itu boleh pakai supervisornya. Ini mohon maaf ini buka BMFL Boot ini siapa ya? Biar saya rename dari sini Bu. Halo.
belum dengar kayaknya. Itu ya teman-teman. Jadi polanya sama untuk tugas M4, M5, M6 dan seterusnya. Nanti disesuaikan saja karena M3 ini deadline-nya adalah 3 November 11.59 PM. Berarti kurang 1 menit jam 12 WIB. Berarti jam 1 WITA dan jam 2 WIT waktu Indonesia Timur. Nah, ini teman-teman cek-cek, tolong dicek due untuk setiap tugas pada mata kuliah PKM ini. Oke. Untuk M4 kemarin saya baru periksa Ibu Tania, baru selesai beliau buat, saya sudah periksa, jadi sudah saya kasih feedback juga, tinggal menunggu teman-teman yang lain. Untuk M4 ini due date-nya 10 November, teman-teman bisa cek ya. Nah, nanti hari Senin besok itu kita sudah masuk sesi kelima. Nah, sesi kelima polanya sama. Sesi kelima ini hanya membuat satu RPPH hari ke-8. Saya kasih bocoran ya. RPPH hari ke-8, kemudian nanti simulasinya 2 kali untuk pembelajaran ke-6 dan ke-7. Kemudian APKG juga harus ada. Kalau 2 kali simulasi berarti 4 APKG. Kemudian itu disaksikan oleh supervisor 2. Sama aja polanya tidak dan fotonya 4. Fotonya 4 untuk praktek ke-6 dan ke-7 menggunakan RPPH yang sudah teman-teman buat. Itu ya, saya kasih bocoran untuk tugas M5-nya. Jadi polanya sama saja. Nanti hari Senin baru kebuka itu tugasnya. Nanti teman-teman lihat lagi, saya akan mengecek terus teman-teman karena mata kuliah ini tidak ada UAS-nya, nilainya pure dari saya sebagai seorang tutor. Jadi mohon kerjasama yang baik supaya teman-teman mendapatkan hasil yang baik pula, yang maksimal, bisa lulus semuanya gitu. Jadi jika teman-teman ingin memperbaiki, ya asalkan ada rekam jejaknya. Asalkan ada rekam jejaknya, misalnya Bu Marila nih belum pernah mengupload tugas di M2. Berarti Bu Marila tidak bisa kirim email ke saya untuk saya nilai tugasnya. Kalau Bu Marila sudah punya rekam jejak di tugas M2 yang sudah lewat ya cut off-nya, nah itu boleh Ibu buat revisi, Bu, saya mau revisi tapi sudah ditutup di e-learning. Nah, Ibu bisa email ke saya, tapi Ibu ada rekam jejaknya. Tapi kalau Ibu tidak ada rekam jejaknya, artinya rekam jejak yang dimaksud adalah sudah pernah mengirimkan tugas. Sudah pernah mengirimkan tugas. Tapi kalau belum sama sekali tidak bisa. Itu aturan UT ya, teman-teman, tolong dipahami, itu aturan UT seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan raise hand, bisa masuk di kolom chat, bisa speak up langsung, bisa silakan. Bagi yang belum paham, ini mohon maaf KBM FL Boot ini siapa ya? Biar saya rename dari sini ya, Ibu. Ini semua kita di kelas PKM ini ibu-ibu semua, tidak ada bapak-bapak. Jadi tolong biar nanti saya isi daftar hadir, saya tidak tahu nama Ibu nih KBM FL Boot ini siapa. Ibu bilang saja nanti saya rename dari sini, Bu. Halo. Halo. Oh, Bu Lisa. Oke. Berarti sudah ya, berarti yang hadir 9 orang, dengan saya 10. Ya, silakan yang mau bertanya sebelum. Saya mau tanya, Bu. Oh, silakan Bu Feni. Saat nanti rangkuman itu, yang dirangkum itu kan dari M1 ya, Bu? Laporan ya? Iya, Oh, iya. Dari M1 nanti sampai terakhir. itu berarti nanti formatnya gimana itu, Bu? Maksudnya nanti kan untuk APKG jelas, itu di situ berarti kan dikumpulkan dari 1 sampai 8. Iya. Ya,
Terus selain APKG, apa lagi, Bu? Itu lembar refleksi, Bu. Lembar refleksi untuk tiap-tiap tugas yang diminta, lembar refleksi foto sama itu saja kayaknya. Kalau di tugas M1 kan GPO, itu juga dilampirkan. Yang kemarin tugas yang kemarin tinggal disatukan aja, Bu. Jadi lampirannya tuh Hmm, eh, berarti maaf. berarti nanti cuma tinggal ngurutin aja ya, Bu ya. Ya, Misal dari betul. yang tugas M1, GPO, terus nanti diurutin APKG 1, APKG 2, refleksi, foto dan seterusnya gitu, Bu. Ya, betul sekali, Bu Feni.